RT beserta jajaran yang telah hadir pada saat ini. Masing-masing kita RW dan RT 5, masing-masing RT RW Pak. Jadi kita berjumlah pada hari ini 100 orang, 5 kali 20, jadi 100 orang. Alhamdulillah, kalau masih sampai Pak, haji saja kita belakang. Ayo Pak Ibu, kalau masih sampai. Penting. Kalau mau kurang setuju deh Bu Lurah tadi, berarti singkir pade gitu ya. Biar semangat, awak lagi pantun mulai dulu. Pak Camat jualan tomat. Cakepnya kan kancap lah Bu. Pak Camat jualan tomat. Orang beli harus hormat. Tando kita yuk umat Nabi Muhammad. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi namahu yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama saya hormati Bu Lurah dengan seluruh perangkat kelurahan. Kemudian yang kami hormati LPM Bu. Sekarang RT RW ya. Kemudian kami banggakan seluruh yang hadir Bapak Ibu perangkat RT RW. Kami jujur harus angkat topi dengan Bapak Ibu semua. Salut dan memang mengucapkan terima kasih banyak. Kalau selama mungkin tidak ada kesempatan untuk bisa mengucapkan terima kasih wassalam dengan forum itu, kesempatan bagi kami untuk mengucapkan salam hormat, salam takzim kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu menjadi PLT selama ini. Dah wali kota saya itu PLT Bu. Bapak Ibu PLT seluruhnya, pejabat ilahi ta'ala. Kayak ada Bu? Kita ada gaji selama kadang. Karena memang kita mengharapkan ridho Allah dan pahala dari balasan dari Allah semata. Kita sibuk mengurusi orang, bercakap kan lagi bini PRT di bawahnya. Bageser patok tanahnya PRT jadi bawahnya. Ayamnya dah hilang dah balik masuk kandang. Tak ada Bu ya. Tak dapat bantuannya Pak RT juga kan sedikit. Banyak. Memang inilah dilema, dinamika dan mudah-mudahan di balik itu Allah juga siapkan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir bertemu hari ini. Tidak ada pertemuan yang hanya semata-mata karena Allah, kecuali juga mendapatkan balasan. Karena salah satu naungan di Yaumul Mahsyar nanti yang tidak ada lagi naungan setelah itu adalah 6 orang golongan, salah satunya orang yang bertemu dan berkumpul karena Allah. Kemudian tentu selain bersyukur kita juga bersalat kepada Rasulullah dengan ucapan selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, pertama kami mohon maaf sekali. Tadi stadionnya lebih awal hadir, tapi di awal acok dapat penghargaan. Barat kan memang juara MTQ juara umum Pak. Alhamdulillah. Kalau lomba kelurahan ke Batang juara 1 juga. Lomba LPM juara 1 juga. Yang lebih dulu untuk menerapkan ILP Posyandu awak juga. Nah, resiko awak nak rancak. Itu kurang di Minang kan mencontoh karena sudah dua karena menang. Datang tadi dari Kecamatan Padang Utara serombongannya. Coba lurah-lurah seluruhan untuk mencalik-calik mau dia rancaknya Baiku Barat tuh. Jadi satu sisi kita bangga yo, tapi sisi lain aku mohon maaf mau terlambat ada risiko. Bapak Ibu, terkait dengan peran dan tugas RT RW, LPM, LKD secara keseluruhan, rasanya mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita untuk lagi mengarahkan Bu Lurah. Karena kami yakin seluruh pengurus LKD terutama RT RW itulah tentara veteran parang sebenarnya kan. Lah itu saya mungkin dari dulu mungkin periode wali kotanya karena barangkali duta wali kota dan pengurus RT tak ikut juga. Bisa kita tingkatkan peran dan fungsi kita. Kemudian apa permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita? Seperti yang sudah tadi dilalui Bu Lurah, kita brainstorming saja. Permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita yang mungkin bisa jadi yang lebih tahu, yang lebih dulu tahu adalah Bapak Ibu semua.
Nah, wali kota tentu tidak akan sanggup mengayomi seluruh masyarakat, tentunya dia memiliki kepala dinas. Kemudian dinas-dinas juga ada di level di bawahnya, ada camat-camat, 5 kecamatan. Kemudian juga ada lurah-lurah. Nah, yang paling dekat dengan masyarakat adalah yang memang pengurus lembaga kemasyarakatan. Itu ada RT, ada RW, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu. Jadi di Permendagri 18 tahun 2018 itu ada 6 LKD. RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Semuanya dihitung, diposisikan sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang levelnya sama. Kalau dulu kan kenal LPM itu pusat jalurnya. Kalau kini tidak. Ini menjadi mitra sejajar. Nah, kami berharap seluruh LKD ini perannya memang bisa menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat. Kalau ibaratnya jembatan, gue ya ada jembatan apa namanya, Bu Lurah? Surabaya ini, Jalan Surabaya. Jembatan itu menghubungkan orang Tanjung Gadang, orang Sungai Penago dengan orang Tanjung Pau. Berarti yang dari sini bisa ke sana, dari sana juga bisa ke sini. Nah, begitu juga kami mengharap peran yang bisa dimainkan oleh Bapak Ibu pengurus RT RW. Apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat bisa disampaikan kepada pemerintah, dan apa yang menjadi program pemerintah kami juga menitip pulau ke Bapak Ibu untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi pengurus RT RW LPM tidak harus menjadi tukang stempelnya Bu Lurah, Bu Lurah itu belum, atau juga sebaliknya menjadi oposisi pemerintah. Pokoknya juga di Bu Lurah dirantang dulu. Tidak pula. Jadi harus menjadi mitra bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat untuk ke pemerintah. Nah, dalam waktu dekat ini ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh pengurus RT RW. Pertama, yang paling dekat, yang paling asik, yang paling menarik adalah apa, Bu? Pilkada. Pilkada untuk urusan politik ini sangat menarik. Kalau kecil masyarakat awak cerita tidak pernah putih itu. Pertama cerita hantu. Cerita hantu tidak pernah putih itu, Bu. Cerita cewek, cerita poligami, itu tidak pernah putih. Nah, jadi terakhir cerita politik. Coba jangan di kadang-kadang itu selesai mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat dunia, sampai di Donald Trump segala macam selesai di lapor. Berarti cerita politik, cerita poligami, cerita hantu, cerita cewek, itu 3 hal cerita yang selalu menarik dan tidak pernah putus-putus. Nah, salah satu juga masalah pilkada ini berkaitan dengan politik. Fungsi RT RW ini bagi orang-orang politik ini sangat menarik. Kalau kami menganalogikannya bukan seperti semut dan gula. Kalau semut dan gulanya pasif, semutnya aktif. Berarti semut mengajar gulu. Kalau pengurus LKD, karena dia memiliki simpul-simpul masyarakat, memiliki massa, itu kalau kami menganalogikan seperti orang kasmaran, saling mengajak. Orang politik butuh pengurus LPM, butuh pengurus RT, pengurus RW, pengurus Posyandu. Nah, pengurus RT, RW, LPM juga butuh orang politik. Tetapi permasalahannya, apakah dibenarkan secara aturan? Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Pak? Enggak. Boleh, Pak? Pengurus lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan, RT yang 6 tadi, RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna, secara aturan ini tidak dibolehkan. Secara aturan, Pak, ya. Udah prakteknya ada enggak? Banyak. Kita menyatakan boleh atau tidak itu tentu harus melihat kepada aturan. Kalau di agama ini nyatakan haram apabila ada larangan, dikatakan wajib jika sana ada perintah, kan gitu ya. Nah, begitu juga di dalam regulasi, dalam aturan dinyatakan tidak boleh jika sana ada larangan, aturan yang mengaturnya. Nah, paling tidak ada 2 aturan yang melarang. Pertama, Permendagri itu sendiri, Permendagri 18 tahun 2018
Kemudian yang kedua, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau soal sanksi-sanksinya tidak usah kita baca. Kami menganalogi seperti ini. Kalau tadi antara aturan dengan praktek berbeda ya. Aturan tidak boleh tapi prakteknya banyak. Kami menganalogikannya sama seperti undang-undang lalu lintas. Di undang-undang lalu lintas itu setiap pengendara roda 2 wajib pakai helm. Ya Bu? Ya Pak. Di pasar banyak kan orang tidak pakai helm. Kata pengendara undang-undang setiap pengendara roda 2 atau roda 4 harus pakai SIM. Ada orang nak mbok oto atau mbok Honda nak pakai SIM? Banyak. Kemudian pertanyaan lagi, setiap orang yang mbok Honda nak pakai helm, kan sanksinya ditilang pokoknya. Seluruh yang tak pakai helm ditilang? Nah, nanti takut yang lagi nasib sial, yang lagi apes. Yalah nasib. Nah begitu juga aturan LKD tadi. Secara aturan tidak boleh, tapi nyatanya prakteknya ada. Pernah tak ada yang kena tilang? Lah ibu, yang tak kena tilang banyak. Tapi bukan berarti selama ini tidak pernah diusut, tidak pernah dipermasalahkan. Ini suatu yang dibolehkan sebenarnya. Pengalaman di pemilu 2019 ikut tetangga Ambo di Pasisir. Ketua Bamus, karena ini sudah inkrah, tidak ada masalah disebutkan nagarinya. Ketua Bamus Nagari Kota Merapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, mencalon sebagai anggota DPRD, terpilih, duduknya sebagai anggota dewan. Sedang lama-lama jadi anggota dewan, baru sudah pelantikan, tiba surat panggilan, diusut, dinyatakan bersalah, masuk. Apa deliknya? Deliknya tadi, ketika persyaratan LKD itu salah satunya adalah tidak boleh berafiliasi politik, berarti ketika syaratnya terlanggar, otomatis tidak memenuhi syarat. Sama juga orang sembahyang, rukun sholat itu ada sekian. Tidak terpenuhi rukunnya cie, berarti sholatnya batal. Nah, ini dijadikan delik oleh penyidik. Bisa jadi gua hanya orang yang sensitif. Salah satunya diusut dengan aturan ini. Ketika yang bersangkutan tidak lagi sah secara aturan menjabat sebagai ketua Bamus, maka seluruh pendapatan dari uang negara yang beliau terima dianggap sebagai korupsi. Nah, itu secara aturan. Nah, sekarang kita membacanya dari segi manfaat dan mudarat. Aturan mungkin biarlah sama seperti tadi, orang membawa Honda diwajibkan pakai helm. Pakai helm itu ketika ada polisi saja, atau ketika tidak ada polisi pun harus pakai helm juga encaknya Bu? Rancaknya tetap pakai helm walaupun tidak ada polisi. Ada juga yang beranggapan ya tak pakai helm kan malam hari ini polisi tidak ada. Mungkin sangkonya kalau malam hari itu lunak aspal gitu. Karena tujuan pakai helm tadi bukan sebenarnya gara-gara takut polisi, takut dengan aturan, tapi ketika terjadi kecelakaan kita lebih aman. Itu sebenarnya. Nah, ini juga harus kita coba pelajari. Kenapa LKD diharuskan untuk tidak terlibat di politik praktis? Wah, tak baca aturan, tak baca sanksi loh. Manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya atau mudaratnya jika sana tidak dilaksana, LKD, RT, RW salah satu fungsinya adalah melayani masyarakat. Ya Bu ya. Berarti dia harus mengayomi secara keseluruhan masyarakatnya. Dan masyarakat pun merasa terayomi secara adil. Nah, jika seandainya ini tidak terpenuhi dengan LKD berafiliasi umpamanya, ini risikonya bagi masyarakat dan risikonya bagi juga kita. Contoh, ketika Pak RT dari berapa 5 calon ini Bu ya? Terus 10 lah, sampai 5 betul salah ini. Nah, Pak RT berpihak ke calon nomor 6. Ternyata masyarakat di situ cenderung ke calon nomor 9.
Ketika ada pengusulan bantuan, ternyata yang masyarakat tadi tidak dapatnya loh. Langsung menuduh saya, kok gara-gara mau nak sekelompok je PRT kan? Atau sebaliknya, ada yang dapat bantuan, baik itu tetangga atau mungkin orang lain, yang dapat tadi sebenarnya secara persyaratan terpenuhi semuanya, memang patutnya. Bagi orang yang tidak dapat, dicalik-calik, kamu dah dapat, saya dah dapat, oh iyo, ya sama-sama membeli nomor 6 tiyo. Ini sebenarnya, jika seandainya LKD terjebak di afiliasi politik, kemudian juga risikonya lagi, ketika nanti karena RT, RW, LPN menjadi jembatan masyarakat tadi ke pemerintah, salah satunya jalan tol ke kepala daerah, ke wali kota. Kalau untuk ukuran sekarang jauh lebih rancak jalurnya, jalur politik dibanding jalur normal ya. Ibu mungkin pernah merasuan, usulkan di Musrenbang, sampai kali Musrenbang lu tambuk itu. Tiba anggota dewan, tiba Pak Wali langsung bisik, langsung dapat sekali. Tidak Pak? Ini jalur politik. Nah tentu ini juga butuh oleh LKD, oleh ketua LPM, oleh Pak RT, Pak RW. Ba'a kiro-kiro kepatang di saat pemilu, di saat pilkada, Pak RT kamari pai ini membawa nomor 6-nya. Tahu-tahu yang mana nomor 9. Ketika akan menyalurkan aspirasi masyarakat, apa saya tak milih yang betang, itu apa ada kamu CC. Pasti ada ganjalan. Kalau ketika kita menjatuhkan pilihan ke salah satu, itu sama sebenarnya awak taruh, awak judi. Kalau nomor awak yang keluar, itu berkibar benderaku. Jika seandainya tidak, tentu akan menjadi bumerang, dan risikonya tidak hanya kepada yang bersangkutan, termasuk juga ke wilayah yang dikomandoinya. Ini makanya seharusnya peran dari LKD tadi, RT, RW, LPM dan seluruh perangkat tadi ini bisa bermain ke semuanya. Berarti bisa mengayomi ke semuanya. Jadi bukan berarti kita netral, bukan berarti kita pasif. Nanti kalau netral tuh entok saja tuh. Tidak. Kita tidak boleh berpihak, kemudian kita diam saja. Juga tidak. Terus apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak, kalau uraian banyak, paling tidak 3 saja peran fungsi yang bisa dimainkan oleh Bapak Ibu RT, RW, LPM, PKK dan keseluruhan terkait dengan urusan pilkada ini, tanpa harus terjebak kepada pilihan salah satu pilihan yang ada. Pertama, Pak RT, Pak RW, Pak LPM, kami berharap menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi. Sampaikan ke masyarakat awak bahwa pemilihan tanggal berapa? 27. Jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak peduli dan tidak tahu tanggal bilu itu pilkada. Hari ya kira-kira Bu? Rabu. Hari Rabu. Nah, Ibu udah tahu. Apakah masyarakat kita semuanya tahu hari Rabu tanggal 27? Tentu. Kemudian juga mengedukasi masyarakat, karena gelagat yang kami dapati yang ada di masyarakat saat ini, pandangan mereka terhadap pemilu itu sangat apatis. Banyak yang apatis. Mungkin kita sama-sama mendengar, banyak mendengar statement-statement yang pesimis. Salahnya tu awak cik akan mengadang lagi lagi. Lah sekian banyak yang jadi wali kota, dan sekian banyak jadi anggota dewan, dan siapa mendiko saja. Betul Bu? Nah, dulu kita kok kawan calon arah mah entahlah. Nah, ini kita kalau jadi tidak tahu ya, kacau, saya tak turunkan lagi. Ini statement-statement sebenarnya berbahaya. Ini tidak boleh kita biarkan. Kenapa? Ini semakin menurunkan kualitas pemilu kita. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada di masyarakat. Cemene, money politik itu orang gini.
Kini tak serang fajar selalu bu, serangan duha pun ada juga. Pagi siang malam nak terang-terangan yang pagi. Nah, kalau serang fajar nyuruk salam mogok, kini serangan duha pun ada juga. Ini secara tidak sadar money politik walaupun sebesar apapun dihargai suara kita, secara tidak sadar kita sudah menutup peluang orang baik untuk menjadi pemimpin. Berapa banyak kepatah orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya untuk berbuat kepada masyarakat. Mau cari banyak ketua LPM yang calon datang, tapi alhamdulillah tak satu pun ketua LPM terpilih. Kalau rasanya kontribusi ketua LPM tak kurang lho. Berapa banyak PRT yang mencalon batang, tapi PRT pun rasanya berapa persen Pak Haji? Anda lihat dua tidak. Yang menang, yang PT banyak. Kali 200, kali 300 terang-terangan. Kok fotokopi KTP mau Pak? 5 orang dalam keluarga mau. Nah, langsung diganti. Walaupun sebenarnya lah ditakut-takuti ada pantun orang kampung mau di Pangkalantan. Bo amai-amai bila lah kupu-kupu ini. Dia harus PT 2 lain, namun rela 5 tahun kena tipu. Kita menjual integritas kita, mau memilih orang yang bisa jadi memang orang-orang yang seperti inilah yang menutupi kacunya ketika terpilih. Orang-orang yang nak menyapu lagi ketika sudah terpilih, karena memang yang dia tampak kadang bagi tadi. Lari balik. Ikut je tahan boleh. Kamu membalikan yang pengeluaran yang berbatang. Nah kalau ini masih dibiarkan, money politik dan juga sifat-sifat yang pasif tadi. Nah ini juga harus kita edukasi masyarakat untuk pertama harus aktif. Gunakan hak pilih kita, kemudian gunakan juga hati nurani memilih orang-orang baik. Walaupun bisa jadi di saat pemilihan yang bersangkutan tidak mengikuti kawan, tapi di banyak-banyak memang inyo orang elok. Inyo kalau dapat memilih seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi bu ya, ada tablighnya, ada amanahnya, ada sidiknya, ada fatonahnya. Orang yang cerdas, orang yang amanah dipercayai, kemudian orang yang berani menyuarakan. Yang tabligh tak antok-antok saja di dewan itu besoknya tuh. Kemudian yang sifat-sifat kenabian ada di dia, walaupun agak mirip-mirip lah. Tapi nyatanya ini yang kemarin yang sudah terbalik. Kemudian apa lagi? Kenapa kita harus edukasi masyarakat pasif tadi? Yang beranggapan suaranya tidak akan mempengaruhi itu. Ibu jangan lupa, satu suara kita sangat menentukan. Kalaulah sepakat saja seluruhnya orang-orang baik tidak memilih, maka yang terpilih adalah orang-orang, mohon maaf, yang kategorinya mungkin tidak baik. Dan kebijakan yang akan kita rasakan selama 5 tahun ke depan itu tergantung corak pemimpin yang terpilih. Bentuk birokrasi yang akan dibangun itu tergantung dari kepala daerah yang terpilih. Kemudian kebijakan yang dilahirkan juga tergantung tipikal yang bersangkutan. Salah satu contoh yang mudah dipahami, kalau sekiranya wali kota itu terpilih wali kota yang kurang kasurau, orang yang rajin kamu saji, kamu yakin kepala-kepala dinas itu besoklah punya koleksi baju koko dan kain sarung banyak di rumahnya. Katanya lah kalau masuk saji saja kerjanya. Atau kepala daerah yang terpilih nanti adalah orang yang hobi olahraga, namanya hobi main golf. Banyak pejabat-pejabat yang lah satu belum balistik golf besok, walaupun tak pandai cara menggunakannya. Nah lebih parah kalau pemimpin daerah itu terpilih orang peburu. Kepala-kepala dinas saja pejabat lah banyak pun memang dia ranjang rumahnya. Ini jangan salah ibu, ini betul. Pasti kita rasakan kebijakan yang dilahirkan tergantung tipikal orangnya. Jadi yang pernah beranggapan acik suarawan akan pengaruh kayak itu. Harus kita berkompak-kompak melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas secara baik, baik agamanya, baik akhlaknya, baik pribadi orangnya, baik pendidikan orangnya. Kalau yang kecenderungannya mungkin kecenderungan yang positif, pasti kita akan semuanya akan merasakan kebijakan-kebijakan positif.
Kalau orang yang cenderung ke negatif, nah mungkin nanti akan merasa nggak mudah izin diskotik, mudah izin segala macam yang jangan salah, 5 tahun kan kita rasakan. Bahkan kalau orangnya orang keagama lebih kuat, kami pun kan menyesuaikan nanti. Pamonyo dapet yang ustad kondang yang jadi kepala daerah. Nyagi syarat untuk jadi camat minimal hafal 3 juz. Nah, kalau gitu, pasti yang ingin jadi camat lah. Kok masih 2 juz ala bakal jalan 1 juz lain. Buluran nanti kalau teragak dia menjelang pensiun jadi camat, pada juz ini buluran. 1 juz baru, ada malah 2 juz lain. Kalau sekiranya orang-orangnya memang orang-orang yang kuat ke agamanya, jadi jangan pernah kita beranggapan tidak akan pernah berubah. Justru pemimpin itu akan terlahir seperti apa corak warganya, masyarakat yang dipimpinnya. Kalau pemimpin yang baik, insya Allah juga akan dilahirkan dari orang-orang yang memilihnya orang-orang baik. Tapi sebaliknya juga seandainya dapat yang dolim, dapat yang tidak mau peduli dengan masyarakat, bisa jadi mungkin kita yang memilih adalah orang-orang yang cuek juga. Aspatinya lah, jadi kini 200.000 dulu. Besok 5 tahun itu serahnya lah, jadi 200.000 cek KTP ini. Jangan seperti ini. Ini harus kita edukasi kepada masyarakat kita. Kita sosialisasikan, kita edukasi untuk bisa lebih baik kita hasilkan pemimpin melalui jalur pemilu. Itu satu peran yang bisa dimainkan, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kemudian yang kedua, peran Bapak Ibu RT RW bisa dimainkan dalam menyukseskan pemilu ini untuk yang keduanya adalah fasilitasi. Kita fasilitasi, memang di pemilu sudah ada penyelenggara, ada PPS, ada KPPS. Masih juga kita dapati kemarin KPPS susah mendapatkan lokasi TPS. Nah, kalau sekiranya Pak Ibu RT, Bapak Ibu RW, kurang di KPPS lain. Nah, di situ saya rencak. Dan perlu dari situ mungkin menyewa nanti sampai psikos lah gratis. Walaupun anggarannya ada, tapi kalau bisa perai, itu kan bisa jadi tambahan belanja pula di KPPS awak. Kerajunya barek Pak, barek Bu. Batanggang 2 malam, bahkan 3 malam nih, Ibu deh. Sedangkan kita tahu utang lalu itu tidak sama dengan utang piti. Utang piti, utang 1 juta, bayar 1 juta lunas. Tapi utang lalu, utang tidak lalu semalam dibayar pula, bakaru sama laman, tidak terbayar. Bisa-bisa seminggu untuk menghidupkan ini. Nah, ini juga harus kita munculkan empati kepada penyelenggara-penyelenggara. Kalau bisa, Bapak Ibu RT, Bapak Ibu RW, kita tampil butuh di KPPS lah. Di mana lebih rancak, nyaman bagi masyarakat kita, nyaman bagi penyelenggara. Oh kok aneh di rumahmu udah kepiangin. Bisa pakai untuk pas pilkada nanti. Tentu akan semakin nampak kalau ini adalah memang pesta demokrasi. Bagadang hati kita sama-sama kita sukseskan. Kemudian berikutnya tadi janji sebentar, 3 peran PRT PRW, sosialisasi dan edukasi, kemudian fasilitasi, dan ketiga kontrol, pengawasan. Mohon sama-sama kita panyari yang telingo, kita patajam mata untuk tindakan-tindakan yang negatif tadi. Jujur, di Payakumbuh Barat ini adalah barometernya kota Payakumbuh. Karena apa? Payakumbuh secara keseluruhan pemilihnya sampai 10% ada di barat. Sukses di barat, sukses kota Payakumbuh. Bermasalah di barat, bermasalah sekota Payakumbuh. Pemilih paling banyak. Kemudian yang kedua, rato-rato ketua-ketua DPD partai itu ada di barat. Pasti ketua partai memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan di wilayah dia. Pasti juga malunya di TPS sendiri kalah calonnya. Ini akan semakin sengit pertarungan. Nah, gesekan-gesekan ini pasti akan muncul. Permasalahan sepele saja bisa akan memunculkan konflik di tengah masyarakat. Konfliknya mungkin tidak hanya tetangga per tetangga, bahkan di rumah pembayan pun bisa bercakap gara-gara beda pilihan. Nah, laki kakaknya milih nomor 6, nah laki adiknya milih nomor 9. Adik gara-gara menakkan melihat mengkur mami tuanya. Anak adik tapi lebih strategis. Nah kakak baru ibu baru jadi menantu suka ada gayanya.
Ada bisa jadi. Retak hubungan sosial masyarakat jika seandainya ini tidak kita kontrol, kita awasi. Boleh saja beda pilihan, tapi hidup lalu tiambang Betawi. Itu hendaknya. Ini peran PRT, PRW dalam mensukseskan pilkada. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai pilkada, yang paling rakyat sudah itu adalah musrembang. Kita insya Allah mulai Senin depan kita akan melaksanakan tahapan awal musrembang, yaitu mufakat RW. Kami berharap nanti mufakat RW, silakan Bapak Ibu RT sampaikan keluhan, sampaikan kebutuhan masyarakat sekitar kita untuk akan diajukan ke pemerintah untuk dijadikan buah pembangunan. Nah, kami pesan kalau bisa pembangunan jangan hanya fisik saja. Kalau selama ini 90% usulan itu fisik. Bahkan kita butuh sebenarnya pembangunan non fisik. Salah satu contoh sektor agama, kemudian sektor ekonomi. Sektor agama, Bu, Pak, PR di awak ini, aku jujur, hati KTO batin gitu agak berontak gitu. Secara ekonomi, aku bangga. Payakumbuh Barat mulai dari pasar sampai ke Ngalau, tidak berbeda terus siang malam. Bahkan mungkin lebih semarak malam, menandakan geliat ekonomi tumbuh di Payakumbuh Barat. Tapi di balik kegembiraan itu ada sesuatu yang miris bagi kita. Di saat maghrib dan isya rami kafe di Bani Musajid nih. Tentu ini akan berdampak. Jangan hanya mencari itu nak mudah mang itu dunianya. Tidak. Ada efek lanjutan nanti jika seandainya generasi muda tidak kita bina dengan sisi agama, bisa nanti akan terjebak ke narkoba, jadi pengedar, akan terjebak pergaulan bebas. Awak di Payakumbuh tanamu, Bu, nah produksi-produksinya gadis-gadisnya itu Payakumbuh tuh apa? Air jernih, ikannya jinak, sayapnya landai, terkenal. Sampai malam biasa saja yang cewek-cewek yang gadis-gadis itu masih berkeliaran. Ini harus ada kontrol bagi kita. Harus ada juga pembangunan di sisi agama ini. Bagaimana caranya? Harus kita siapkan, terutama kita berbasis masjid. Selama ini untuk tahap SD kita masih banyak temukan anak-anak kita di masjid dengan ada TPQ dan MDA. Tapi setelah khatam mereka seolah-olah hilang. Karena tidak ada lagi wadah yang menampung mereka. Tentu ini harus kita siapkan. Dan ini juga pembangunan. Itu sektor agama. Sektor ekonomi yang paling rakyat jawab Batang Agam. Kami berharap Tanjung Pau dan Tanjung Godang Sungai Pinago harusnya paling bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di depan Batang Agam. Tapi ingat, dia memiliki dua sisi mata uang. Kalau tak pandai-pandai mengelolanya bisa menjadi potensi konflik. Akan bacakak orang gara-gara memparabuian. Nah, jika seandainya tidak lebih awal kita tata, kita manfaatkan, bisa-bisa nanti lah semakin rumit, nanti takkan tu ujung yang tempat kalau barang batang kota basalut takkan tu mau ujung kedua ini. Nah, kami berharap kita yang lebih dekat, kita yang lebih banyak memanfaatkan, karena yang paling angin tentu yang lebih dekat ke tubuh, yang paling banyak dapat buah dan lebih dekat ke batang. Nah, kita yang lebih dekat dan kini menjadi penonton tiba-tiba lawan Pak Sintong orang di situ, ayo baru teragak na iyo belum. Nah, baru ada putra asli di situ, masuk kalian belum dan apa? Jangan. Harus dari sekarang bisa kita tata, kita kelola potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan peran yang bisa dimainkan ini, pembangunan arahkan ke yang non fisik terutama bisa kita maksimalkan. Kemudian terakhir peran Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu RT RW terkait dengan kondisi iklim yang ada sekarang. Kini iklim ekstrim. Amo calik pantau di grup TRC ampi tiap hari, bahkan memang tiap hari auto damkar keluar dari posko itu. Tiap hari. Tadi di sebelah doang. Kepatang di Gantiang. Sebelum itu Tanjung Pau. Sebelum itu malah di Simpang Benteng. Banyak hampir tiap hari dengan kondisi ekstrim sekarang. Makanya kita yang diamanahi untuk mengayomi masyarakat, awak bisi-bisi ada kanan-kanan untuk lebih hati-hati warga kita. Waspadai potensi kebakaran dan juga kalau bisa Pak Bu Lurah, awak edukasi datangkan damkar bak pencegahan dini terhadap kebakaran. Kalau api masih kecil bisa dikendalikan, kalau kadang tak bisa. Dan rugi-rugi musibah paling kadang rugi kebakaran. Kalau kebanjiran
Di Kadiangan dijamu bisa dimanfaatkan balik. Kalau tertimbun longsor digalinya bisa basuh balik. Tapi kalau sudah jadi abu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Nah, jadi kalaupun awak bisa memilih, sebenarnya jangan musibah kebakaran awak dapat. Dan ini yang harus kita waspadai. Itulah mungkin diantara peran fungsi yang bisa dimainkan oleh Bapak Ibu RT RW sebagai simpul-simpul masyarakat di kelurahan. Kami tertompang harapan kami ini dibainkan semaksimal mungkin sehingga kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa dirasakan. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita berikan dalam melayani masyarakat ini kita tetap luruskan niat PLT tadi, pejabat lillahi ta'ala, mudah-mudahan berbuah pahala juga di sisi Allah. Karena kata Allah di surat Ar-Rahman 60 itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Nah, setiap kebaikan yang kita berikan, mudah-mudahan Allah akan ganti juga dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.